Pernah nggak sih ngerasa pusing banget sama banyaknya pilihan tools AI? Apalagi buat cloud, pilihannya tuh banyak banget. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal saring semua noise-nya, kasih kalian peta yang jelas, nunjukin tools mana aja yang bener-bener bakal ngerubah cara kalian kerja. Oke, biar kebayang segede apa ekosistem cloud ini, kita mulai dari satu angka. Ada lebih dari 60.000 skill buatan komunitas yang tersedia. Iya, 60.000. Kalian nggak salah dengar kok. Ini tuh kayak App Store raksasa khusus buat AI. Dan nyari yang pas di antara segitu banyak, wah bisa pusing. Terus, gimana caranya kita nemuin yang terbaik dari puluhan ribu pilihan itu? Tenang, kita udah kerja keras buat kalian. Kita sisir lebih dari 1.000 repositori GitHub. Misinya simpel aja, nemuin harta karunnya, tools yang paling canggih, jadi kalian bisa langsung pakai tanpa pusing-pusing lagi. Nah, pertanyaannya kan sekarang mulainya dari mana ya di tengah lautan pilihan ini? Jawabannya ada di sebuah framework yang menurut saya keren dan simple banget. Namanya The Builder's Journey atau Perjalanan Sang Pembangun. Yuk, kita mulai langkah pertama bareng-bareng. Kita mulai dari level 1 yang paling dasar, yaitu ngajarin skill baru. Anggap aja ini fondasinya. Ya kan? Sebelum AI bisa melakukan hal-hal yang wow, kita harus kasih dia bekal pengetahuan dasarnya dulu. Jadi, apa sih skill itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, bayangin kalian install aplikasi baru di HP. Nah, skill ini mirip, tapi kita installnya ke otak si AI. Jadi kita bukan ngasih dia akses internet ya, tapi kita bikin dia jago banget buat ngerjain tugas-tugas tertentu langsung di dalam kepalanya. Dan lihat deh betapa macam-macamnya skill ini. Ini bukan cuma ngajarin hal-hal umum loh. Contohnya, kalian pusing sama tumpukan dokumen? Ada skill pemrosesan PDF yang bisa nyulap cloud jadi asisten admin super. Kalian developer, ada superpowers yang ngasih dia 20 jurus coding baru. Bahkan desainer pun bisa pakai desain front-end biar hasil desain AI-nya gak gitu-gitu aja, nggak ngebosenin. Oke, sekarang AI kita udah pinter nih, udah punya pengetahuan internal. Tapi, buat apa otak pinter kalau dikurung di dalam kotak ya kan? Makanya, langkah selanjutnya di level 2 adalah ngasih dia mata dan telinga biar bisa ngelihat dunia luar secara real time. Nah, disinilah MCP berperan. Kedengarannya rumit ya, Metacognitive Prompt Server. Tapi tenang, fungsinya simpel kok. Jadi jembatan antara otaknya Claude sama dunia luar. Lewat MCP ini, si AI bisa nyambung ke data live, ke API, ke layanan web lainnya. Ini nih yang benar-benar ngasih dia mata dan telinga ke dunia digital. Jadi, ini beda utamanya. Dan ini penting banget buat dipahami. Kalau skill itu ibarat kita masukin buku-buku ke perpustakaannya si AI. Nah, kalau MCP itu ibarat kita kasih dia kartu sakti buat ngakses semua perpustakaan lain di seluruh dunia. Yang satu buat pengetahuan internal, yang satu lagi buat akses eksternal. Digabungin, wah jadilah AI yang bukan cuma pintar, tapi juga relevan sama kondisi terkini. Dan coba bayangin betapa canggihnya alur kerja ini kalau digabungin. Misalnya nih, kalian mau minta Claude bikinin aplikasi. Pertama, pakai Tevili buat riset di internet, cari teknologi terbaru apa. Terus, pakai Contact 7 buat mastiin Claude pakai dokumentasi API yang paling update, bukan yang udah basi. Terakhir, Taskmaster bantu pecah rencana besar itu jadi tugas-tugas kecil yang gampang dikerjain. Ini baru namanya otomatisasi cerdas. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Level 3, membangun apa aja. Di sini nih, permainannya berubah total. Kita udah nggak cuma jadi pengguna tools lagi, kita sekarang jadi pencipta, bikin tools kita sendiri. Pakai apa? Pakai mesin-mesin open source yang jadi jantungnya revolusi AI saat ini. Kalau bingung apa itu repositori GitHub, bayangin aja ini cetak biru atau balok-balok legonya dunia AI. Ini kode open source yang bisa diambil siapa aja buat ngebangun apa aja. Mau bikin asisten AI pribadi di laptop? Bisa. Mau bikin sistem otomatisasi super canggih? Bisa juga. Ini fondasi dari semua inovasi yang kita lihat. Dan ini beberapa contoh yang benar-benar game changer. Ada OpenClaw, ini AI yang bisa belajar sendiri dan bikin skill baru buat dirinya sendiri. Gila kan? Ada Olama yang bikin kalian bisa jalanin model AI raksasa di laptop kalian sendiri. Privasi aman. Terus ada Langflow, bikin alur kerja AI yang rumit jadi segampang nge-drag and drop aja. Dan di SPY, wah ini yang ngubah kalian dari sekedar pembisik prompt jadi programmer AI sejati, kontrolnya jauh lebih dalam. Jadi, kita udah lihat 3 level. Skill buat pengetahuan internal, MCP buat akses ke dunia luar, dan repositori buat ngebangun apa aja.
Terus gimana cara nyatuin semuanya? Nah, jawabannya adalah dengan menciptakan alur kerja tak terhentikan. Sebuah siklus di mana setiap level saling nguatin satu sama lain. Ini dia resepnya, simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, install skill buat ngebangun fondasi pengetahuannya. Kedua, sambungin MCP biar dia melek sama dunia nyata. Ketiga, bangun solusi custom kalian sendiri di atas itu semua pakai repositori. Ini bukan cuma alur kerja biasa. Ini adalah siklus penciptaan yang bisa kalian ulang terus-menerus buat bikin hal-hal baru. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal. Seperti yang dibilang di sumbernya, udah gitu aja. Sekarang pergi dan bangun sesuatu. Ya kan? Semua pengetahuan ini percuma kalau nggak dipraktekin. Jadi, sekarang pertanyaan saya buat kalian. Dengan framework ini di tangan kalian, apa hal keren pertama yang bakal kalian ciptakan?